Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya si Armita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prokrastinasi, penyebab dan solusinya. Nah, salah satu aspek penting yang dimiliki manusia adalah waktu. Waktu menentukan bagaimana dan apa saja kegiatan yang dilakukan dengan waktu. Waktu merupakan sesuatu yang terus maju dan tidak akan mundur ataupun diulang kembali. Dan keseharian atau segala aktivitas sehari-hari diukur berdasarkan waktu. Seberapa efisienkah kita menggunakan waktu untuk berbagai kegiatan atau aktivitas. Nah, sebagai individu yang normal, tentunya kita seringkali menunda pekerjaan atau tugas dan meyakini bahwa kita dapat menyelesaikannya nanti dengan waktu yang cukup singkat. Nah, hal inilah yang dimaksud dengan penangguhan atau prokrastinasi. Istilah procrastination sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu procrastiner, yang berasal dari kata pro yang berarti mendorong maju atau bergerak maju, dan crastiner yang berarti kepunyaan hari esok. Sehingga secara keseluruhan prokrastinasi yaitu menangguhkan atau menunda sampai hari berikutnya. Prokrastinasi ini memiliki dampak negatif terhadap kinerja bekerja atau belajar yang seringkali dikaitkan dengan hasil yang didapatkan. Selanjutnya ada beberapa faktor penyebab prokrastinasi. Yang pertama yaitu kurangnya motivasi. Nah, motivasi ini dapat diartikan sebagai sebuah kekuatan atau semangat untuk mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu prestasi sesuai yang dikehendakinya. Tentunya seseorang membutuhkan motivasi agar ia dapat meningkatkan semangatnya dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, jika seseorang tidak memiliki motivasi, maka ia tidak mengetahui tujuan atau finish dari pekerjaan yang dilakukannya, sehingga ia lebih memilih untuk menunda pekerjaan atau tugas tersebut. Nah, lain jika seseorang itu memiliki motivasi, maka ia akan melakukan tugas tersebut dengan segera dan tidak akan menunda pekerjaan atau tugas tersebut, karena ia akan berpikiran bahwa jika ia menunda pekerjaan tersebut, maka ia akan menghambat jalannya untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Karena itu, orang yang memiliki motivasi akan bersegera menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang ada dan tidak akan menunda-nunda pekerjaan atau tugas tersebut, dan tentunya akan memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Nah, semakin tinggi motivasi yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin kecil pula kecenderungan untuk melakukan prokrastinasi. Sebaliknya, jika motivasi seseorang itu rendah, maka tinggi pula kecenderungannya untuk melakukan prokrastinasi. Penyebab yang kedua yaitu perfeksionisme. Perfeksionisme ini merupakan kepribadian individu yang memiliki keinginan untuk tidak melakukan kesalahan. Nah, perfeksionis yang berlebih ini mengakibatkan seseorang harus tampil sempurna di berbagai aspek kehidupan. Nah, perfeksionisme ini ada dua, yaitu adaptif dan maladatif. Tetapi perfeksionisme yang sering ditemukan di kalangan prokrastinator yaitu maladatif, di mana perfeksionis ini menekankan standar yang sangat tinggi untuk sebuah pekerjaan atau tugas, sehingga untuk mencapai standar tersebut harus melakukan persiapan dan perencanaan yang sangat-sangat matang, sehingga terkadang keterbatasan oleh waktu, sehingga hasil yang dicapai itu tidak sesuai yang diinginkan dan memiliki kecenderungan yang merugikan dirinya sendiri. Perfeksionisme menjadi salah satu penyebab prokrastinasi karena seseorang akan lebih memilih menunda pekerjaan daripada melakukan itu sekarang, karena ia berharap bahwa dengan penundaan tersebut ia menghasilkan sesuatu yang sempurna walaupun dalam waktu yang cukup singkat. Faktor penyebab selanjutnya yaitu kondisi lingkungan sosial. Tentunya seseorang membutuhkan lingkungan kondusif untuk belajar dan mengerjakan tugas. Jika seseorang berada di lingkungan yang tidak kondusif, tentunya seseorang tersebut akan lebih memilih menunda pekerjaan atau tugas tersebut sampai ia benar-benar menemukan lingkungan yang memang dapat membantu ia dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas tersebut.
Nah, hal ini berarti kondisi lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap prokrastinasi. Selain itu, teman juga menjadi penyebab seseorang dalam menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Karena seringkali seseorang mengikuti perilaku temannya. Seseorang seringkali bersedia mengikuti lingkungannya sebagai sebuah bentuk pengakuan, walaupun kondisi lingkungannya itu buruk, termasuk juga dalam penundaan tugas. Orang yang sebelumnya dapat memanfaatkan waktu dengan baik bisa terpengaruh oleh ajakan temannya untuk melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan dari mengerjakan tugas. Sehingga hal tersebut membuat seseorang tersebut menjadi ikut-ikutan dan lebih memilih untuk menunda-nunda pekerjaannya daripada menyelesaikannya. Penyebab selanjutnya itu tidak bisa manajemen waktu dengan baik. Manajemen waktu merupakan suatu keterampilan yang berkaitan dengan upaya dan tindakan yang dilakukan secara terencana agar seseorang dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Manajemen waktu merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan antara bekerja atau belajar, bermain atau bersantai, dan lainnya. Nah, manajemen waktu ini berpengaruh terhadap prokrastinasi dan memiliki korelasi negatif. Artinya, semakin tinggi kemampuan seseorang memanajemen waktu, maka semakin rendah pula prokrastinasi yang dilakukan. Dan juga sebaliknya, semakin rendah kemampuan seseorang memanajemen waktu, maka semakin tinggi pula prokrastinasi yang dilakukan. Berdasarkan penyebab-penyebab prokrastinasi yang ada, maka ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyebab prokrastinasi, yaitu yang pertama, mencari dan menemukan motivasi dan menentukan motivasi. Nah, tentunya dalam pekerjaan atau tugas kita akan dihadapi berbagai rintangan yang muncul. Oleh karena itu, perlu untuk mencari sebuah motivasi agar kita lebih semangat dalam menyelesaikannya. Nah, jika seseorang sudah memiliki sebuah motivasi, maka ia tahu tujuan atau finish dari pekerjaan atau tugas yang dilakukan, sehingga ia akan lebih bersemangat dalam menyelesaikannya agar tujuan yang ingin dicapai itu dapat terwujud. Sebagai contoh, seorang siswa yang memiliki motivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus, maka ia akan terus mendorong dirinya untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas tersebut dan tidak menunda-nundanya, karena ia ingin tujuan yang dicapai itu dapat terwujud, sehingga hal ini dapat membuat prokrastinasi juga kecil kemungkinan untuk dilakukan. Selanjutnya, mengurangi sifat perfeksionis. Nah, mengatasi perfeksionis ini dapat dimulai dari kesadaran. Jangan terlalu menetapkan standar yang terlalu tinggi. Ini bukan berarti kita tidak boleh mempunyai tujuan yang tinggi, tetapi tujuan yang ingin dicapai itu haruslah realistis, dan berilah rasa kasihan kepada diri sendiri dengan menciptakan tujuan yang dapat dicapai. Selain itu, cobalah menerima kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Jika melakukan kesalahan, coba berpikiran bahwa kesalahan tersebut sebagai peluang untuk melakukan sesuatu yang baru atau belajar sesuatu yang baru. Dan jangan lupa bersikap baik kepada diri sendiri ketika segala rencana itu tidak berjalan dengan baik. Dan yang terpenting, rayakan setiap kesuksesan yang didapatkan, walaupun sekecil apapun itu. Solusi yang selanjutnya yaitu mencari lingkungan yang baik dan kondusif. Tanpa disadari, lingkungan yang baik dan kondusif dapat menurunkan rasa khawatir. Dengan berkurangnya perasaan negatif ini, tentunya seseorang lebih bisa fokus untuk belajar dan bekerja. Tidak ada perasaan kegelisahan. Dengan demikian, seseorang akan lebih mampu mengelola waktu dengan baik, sehingga tidak ada berpikiran atau kepikiran untuk menunda-nunda pekerjaan atau tugas tersebut. Selain itu, bergaul dengan orang yang baik serta berwawasan luas dan juga terbuka sangatlah disarankan.
Karena jika kita bergaul dalam lingkungan yang baik dan kondusif, tentunya dapat membuat pola pikir kita menjadi lebih baik. Perlahan kita mulai memikirkan dan mengikuti perilaku yang baik sehingga itu berujung pada kebiasaan yang baik. Termasuk juga dalam penundaan tugas. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menghargai waktu, maka penundaan tersebut tidak akan terjadi dan orang-orang tersebut tentunya tidak akan mengajak kita kepada hal tersebut. Solusi selanjutnya yaitu belajar memanajemen waktu dengan baik. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memanajemen waktu dengan baik, yaitu yang pertama, membuat jadwal kegiatan. Tentunya tidak disarankan untuk membuat jadwal ini dalam otak, terutama bagi seseorang yang mudah lupa. Tetapi buatlah jadwal kegiatan beserta waktunya di kertas atau buku atau tempat lainnya yang mudah diingat atau yang mudah digunakan. Nah, tentunya dengan membuat jadwal ini tentunya seseorang tidak akan mudah lupa dan tahu waktu-waktu yang digunakan untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas tersebut, sehingga prokrastinasi juga kecil kemungkinan untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu menyusun skala prioritas. Menyusun skala prioritas berarti menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Nah, menyusun skala prioritas ini tentunya dapat menambah kemampuan dalam perencanaan dan juga kemampuan dalam fokus. Nah, jika mempunyai kegiatan yang sama dalam satu waktu, maka harus menentukan kegiatan mana yang lebih penting untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu menghindari multitasking atau melakukan dua kegiatan atau lebih dalam waktu yang sama. Lalu bagaimana tingkat keberhasilan dari setiap solusi tersebut? Untuk solusi yang pertama, tingkat keberhasilannya tidak terlalu signifikan karena seseorang bisa saja melupakan motivasinya karena pengaruh hal lainnya. Tidak dapat dijamin seseorang yang memiliki motivasi selalu konsisten akan motivasinya tersebut. Terkadang ada beberapa waktu seseorang bisa saja melupakan motivasinya, sehingga hal ini dapat mengakibatkan seseorang tersebut melakukan atau menunda pekerjaan atau tugasnya tersebut. Untuk solusi menghilangkan sifat perfeksionis, solusi ini memiliki tingkat keberhasilan cukup signifikan tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama karena untuk mengubah sifat tentunya tidak mudah. Oleh karena itu perlu usaha yang maksimal untuk setidaknya sedikit demi sedikit meminimalisir sifat perfeksionis. Dengan berkurangnya sifat perfeksionis tentunya seseorang tidak akan takut gagal dan tidak akan merasa terbebani oleh ekspektasi yang tinggi sehingga kecil kemungkinan prokrastinasi untuk dilakukan. Untuk solusi mencari lingkungan yang baik dan kondusif, itu tingkat keberhasilannya sangat signifikan karena lingkungan yang baik dan kondusif sangat berpengaruh terhadap terhadap tindakan seseorang. Terkadang seseorang akan mengikuti kebiasaan atau tingkah laku orang yang berada di sekelilingnya. Jadi, jika kita memiliki teman yang suka menunda pekerjaan atau tugas, maka bisa dipastikan kita juga melakukan hal yang sama. Tapi sebaliknya, jika kita berada di sekeliling orang yang menghargai waktu, maka kita tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Jika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan merasa jauh tertinggal dari orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk bisa menyelesaikan pekerjaan atau tugas tersebut. Untuk solusi belajar memanajemen waktu, solusi ini memiliki tingkat keberhasilan yang cukup signifikan karena semua kegiatan telah terencana dengan baik sehingga tidak ada waktu untuk melakukan penundaan terhadap pekerjaan atau tugas. Namun, solusi ini tidak menjamin dilakukan secara konsisten terutama pada membuat jadwal kegiatan dan menyusun skala prioritas. Karena untuk sebagian orang termasuk saya, untuk membuat hal-hal seperti itu sulit dilakukan dan terkadang hanya dilakukan pada awal-awal saja, sehingga penundaan terhadap pekerjaan atau tugas dapat dilakukan lagi. Dengan demikian, untuk solusi ini, jika ingin melakukannya dengan hasil yang terbaik, maka harus dibarengi dengan sikap konsisten
terutama pada membuat jadwal kegiatan, menyusun skala prioritas, dan menghindari multitasking.